Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 16 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada satu pertanyaan yang baik kita renungkan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya bila perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak dipandang orang, atau perbuatan baik yang kita lakukan itu dicemooh, bahkan orang tidak suka dengan perbuatan baik kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari dalam bacaan Injil hari ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mengalami sesuatu yang sama. Sudah berbuat baik, tapi ya dikatakan dari dalam bacaan Injil, orang-orang Yahudi mau menganiaya dia. Bahkan jelas orang Yahudi itu kemudian menangkap Yesus, membunuh, menyalibkan Yesus. Jadi kalau perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak dipandang, bahkan mendapatkan hal-hal negatif kepada kita, kita mau stop berbuat baik? Atau kita mau terus berbuat baik? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari dalam bacaan Injil kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus berada di kolam Bethesda, dan kalau air di kolam tersebut ada riaknya, maka orang yang terdahulu turun ke air itu akan sembuh. Tetapi Tuhan Yesus melihat di sini ada orang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit, hanya terbaring di sana. Mungkin lumpuh ini, sakit lumpuh ini, ya. Dia berusaha ketika air itu mulai tergoncang, air di kolam itu mulai ada riaknya, dan ketika dia mau perlahan-lahan tertati-tati merambat untuk menuju kolam dan ke air itu, orang lain sudah turun dahulu dan dia tidak bisa sembuh. Bayangkan 38 tahun. Dan ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang itu mengatakan, orang yang sakit itu mengatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu Yesus kemudian berkata dengan kalimat yang penuh kuat dengan daya ilahi, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bayangkan, menunggu sudah 38 tahun di dekat kolam Bethesda dan dia gagal terus. Silakan Bapak Ibu yang ada sakit 2-3 tahun kemudian seperti itu, Anda bisa membayangkan Anda ada di kolam itu 2-3 tahun lah, ya. Itu kesalnya minta ampun. Dia ini sudah 38 tahun. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Bangunlah." Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Tapi apa pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu? Dikatakan memang dari dalam bacaan Injil, ketika Yesus melakukan hal itu, lalu saya akan ulangi baca lagi itu, ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Kenapa itu orang Yahudi mempertanyakan hal seperti ini? Kenapa orang Yahudi itu tidak mempertanyakan kenapa orang tidak mau membantu kamu supaya kamu bisa ke air kolam tersebut? Atau kenapa orang-orang Yahudi ini hanya bertanya
tetapi tidak melakukan yang persis dibutuhkan oleh orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun itu. Yang dipermasalahkan bukannya kenapa tidak ada orang yang membantu, yang dipermasalahkan kenapa mereka tidak mau membantu, tapi yang dipertanyakan adalah kenapa Tuhan Yesus melakukan itu pada hari Sabat. Dan ya, awal mulanya si orang yang sembuh ini tidak tahu siapakah orang itu, siapakah dia yang adalah Yesus itu. Tapi akhirnya dia mengatakan ya bahwa yang melakukan ini adalah Tuhan Yesus kepada dia. Dan ketika orang-orang Yahudi itu tahu bahwa yang menyuruh orang itu berjalan mengangkat tilam adalah Yesus, itu dikatakan, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yang dipermasalahkan adalah Yesus melakukan itu pada hari Sabat. Kenapa tidak mempermasalahkan ya? Ya seperti tadi saya bilang, kenapa orang-orang Yahudi itu tidak ada ketergerakan hati untuk membantu orang yang lumpuh itu? Dan ketika ada Tuhan Yesus yang membebaskan dia dari penyakitnya, Tuhan Yesus mau dianiaya, mau dibunuh. Perbuatan baik tidak melulu mendapatkan atau balasan buah yang baik. Bisa saja orang itu membalas kebaikan dengan kejahatan, atau ketika kita melakukan kebaikan bisa saja ada orang yang menyepelekan, tidak suka akan perbuatan baik kita, bahkan merendahkan kita, tidak suka dengan perbuatan baik kita. Itulah dia kadang-kala terjadi dalam hidup ini. Dan kalau ada orang yang tidak suka karena Anda berbuat baik, jelas orang itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hidup pada zaman sekarang ini. Nggak suka melihat orang berbuat baik. Tapi okelah kita belajar dari Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, dia tidak pernah stop berbuat baik. Terus melakukan perbuatan benar, terus melakukan mukjizat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga dalam kehidupan ini kita terus terpanggil untuk melakukan perbuatan baik. Disitulah berkat Tuhan melimpah atas diri kita sekalian. Amin.